Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini di tangan saya ada handphone A4S Cina Mobile. Nah, untuk desainnya seperti ini. Jadi kendala dari handphone ini muncul keterangan ruang penyimpanan hampir habis dan handphone tidak bisa digunakan secara normal ya. Akan saya reset, akan saya kembalikan ke setelan pabrik supaya handphone kembali normal ya. Jadi sebelum kita melakukan reset ke setelan pabrik, hal yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu email dan sandi di handphone ini yang tersinkron di handphone ini, tentu kita harus menyetel opsi pengembangnya ya. Jadi sebelum kita melakukan hard reset atau kembali ke setelan pabrik terhadap handphone ini, karena memang saya tidak tahu email dan sandinya berapa, khawatirnya nanti tersangkut akun Google atau yang sering kita sebut dengan istilah FRP atau Factory Reset Protection ya. Jadi sebelum kita melakukan reset atau kembali ke setelan pabrik, kita harus mengaktifkan opsi pengembang. Kita harus aktifkan opsi pengembang dan kita aktifkan buka kunci OEM supaya nanti ketika kita sudah melakukan reset terhadap handphone ini tidak tersangkut FRP atau terjebak FRP teman-teman. Baiklah, sebelumnya kita harus setting. Begini cara settingnya. Maaf, salah ketuk. Nah ini. Jadi kita cari pengaturan. Boleh kita geser ke bawah atau cari pengaturan dari menu juga boleh. Saya lebih suka menggunakan setelan seperti ini. Kemudian kita pilih setelan, lalu kita cari tentang ponsel ya. Kita cari tentang ponsel, kemudian kita ketuk beberapa kali di kalau keluar seperti ini kita klik ini aja, kemudian back lagi. Software build version. Nah, ini kita ketuk beberapa kali hingga muncul keterangan Anda adalah seorang pengembang. Anda adalah seorang pengembang. Kemudian setelah itu kita kembali lagi. Kemudian sekarang sudah muncul opsi developer ya. Ini kita ketuk opsi developernya, kemudian kita aktifkan buka kunci OEM. Aktifkan. Nah, hal yang paling penting adalah di sini ya. Jadi sebelum kita melakukan reset terhadap handphone, kalau kita mempunyai kesempatan untuk mengaktifkan buka kunci OEM, kita semestinya harus aktifkan dulu. Apapun tipenya ya, bisa Oppo, bisa Vivo, bisa Realme, bisa Xiaomi, semua tipe yang terbaru terutama, karena nanti ketika kita sudah melakukan hard reset terhadap handphone tersebut, kalau kita tidak aktifkan buka kunci OEM ini akan terjebak FRP. Apa itu FRP? Yaitu Factory Reset Protection. Jadi setiap handphone yang kita lakukan reset atau kembali setelan pabrik, handphone akan meminta akun Google yang pernah disinkronkan sebelumnya. Yang jadi masalah ketika kita tidak tahu email dan sandinya, itu akan membuat kita repot. Kita akan harus melakukan bypass dan itu memerlukan waktu dan pikiran lagi untuk mengerjakan tersebut ya. Jadi itulah ya. Jadi hal yang penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan hard reset adalah aktifkan opsi developer dan aktifkan buka kunci OEM. Nah, setelah seperti ini, ketika kita sudah bebas ya untuk melakukan cadangkan dan reset ulang, atau bisa melalui cadangkan dan reset ulang atau melalui atau melalui tombol recovery ya. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah bisa melakukan cadangkan atau set ulang ya. Bisa melalui menu ini. Kemudian kita kembali ke setelan pabrik, kita pilih ini, kemudian kita set ulang.
kita set ulang. Atau juga bisa melalui tombol atau masuk ke recovery mode ya, dengan menekan tombol volume atas dan power biasanya. Coba kita sekarang lakukan head reset aja melalui tombol recovery ya. Ini anggap aja nanti siapa tahu kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa melalui menu, jadi jalan terakhirnya adalah menggunakan tombol volume ya, melalui recovery mode ya. Coba sekarang kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan power secara bersamaan. Lalu lepaskan tombol powernya dan tetap menekan tombol volume up ya, atau volume atas. Kita lepas hingga kita masuk ke menu recovery, kemudian kita pilih web data factory reset. Nah, kita gunakan tombol volume bawah untuk memilihnya, maksudnya menjalankan kursornya. Kemudian untuk memilihnya kita tekan tombol power. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih lagi yes, delete all user data. Pilih lagi dengan menggunakan tombol power. Kita tunggu ya, proses wiping datanya sedang berjalan. Nah, sini sudah selesai. Untuk ada keterangan di bawahnya yaitu data wipe complete. Jadi setelah ini kita reboot dengan menekan tombol power. Nah, handphone sedang melakukan booting. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan perlu diingat ya, melakukan head reset atau kembali ke setelan pabrik berarti menghapus semua isi yang ada di dalam handphone ya, termasuk gambar, kemudian kontak dan lain sebagainya, atau aplikasi unduhan, semuanya akan hilang. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tampilan selamat datang ya. Kemudian seperti biasa, ketika kita selesai melaksanakan atau melakukan head reset terhadap handphone, tentu kita harus men-setting ulang terhadap handphonenya, seperti kita men-setting handphone baru ya. Pertama kita pilih bahasanya, kemudian kita pilih mulai, siapkan baru.
Lanjutkan. Konfirmasi. Kita pilih setuju aja ya, kita lewati aja dulu. Ini konfirmasi. Nah, oke. Kita lewati juga. Nah, sekarang handphone sudah masuk ke home screen atau masuk ke menu ya. Jadi sekarang handphone sudah normal kembali, sudah bisa digunakan, tidak lagi muncul ada keterangan memori penuh atau memori hampir habis ya. Jadi performanya juga sekarang sudah lebih bagus. Kalau sebelumnya tadi lelet ya, ketika ada keterangan memori hampir habis, handphone terasa lelet untuk digunakan. Sekarang performanya lebih seperti standar ya. Jadi handphone kembali lagi seperti ketika kita membuka baru. Semua aplikasi yang udah diunduh hilang, kemudian kontak termasuk kontak WhatsApp, semua kontak hilang, kemudian file seperti foto dan musik yang tersimpan di handphone juga hilang. Jadi handphone kembali normal seperti biasa. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ikuti video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah di dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.